Halo, balik lagi sama aku Iza Sapta di podcast Bincang Asa dan Rasa. Kali ini kita ketemu di segmen bercerita, di mana aku bakal bacain salah satu cerita yang udah teman-teman kirim lewat email Bincang Asa dan Rasa. Jadi langsung aja aku bakal bacain ceritanya. Halo kak, aku suka banget dengerin podcast kakak pas malam-malam. Cocok banget soalnya buat aku yang selalu kesepian. Terima kasih buat siapapun yang sudah berkenan menjadikan podcast Bincang Asa dan Rasa sebagai teman kalian, rumah kalian. Walaupun aku gak kenal kalian satu-satu, tapi aku harap dengan adanya podcast Bincang Asa dan Rasa, kalian gak ngerasa sendirian. Aku biasanya ngurung diri di dalam kamar kalau punya masalah. Aku selalu mendem itu. Entah kenapa aku selalu mikir, kok hidup aku gak pernah beruntung ya? Entah itu di keluarga ataupun percintaan. Aku capek kak, jadi anak perempuan pertama. Aku selalu dituntut harus bisa apapun sama mama. Aku sering banget loh kak, nangis kalau tiap malam. Pengen cerita ke temenku, tapi aku takut aku malah jadi beban. Aku selalu dibanding-bandingkan sama mama. Mamaku kalau ke aku pilih kasih, sampai aku selalu punya pikiran. Sebenarnya mama sayang ke aku gak sih? Apa aku itu sebenarnya bukan anak mama? Kenapa pas aku lahir, aku gak dibunuh aja kalau hidupku cuma kayak gini? Aku capek banget kak. Kadang aku suka marah-marah gak jelas, gak tahu kenapa. Andai bunuh diri itu gak dosa, mungkin aku udah gak ada. Kadang aku minum semua obat apapun itu saking aku stresnya. Aku harap apa yang aku ceritakan ini dibacain sama kakak. Terima kasih. Ceritanya cukup singkat, tapi dari cerita yang singkat ini aku yakin banyak banget dari kita yang sama-sama relate tentang beberapa hal. Salah satunya mungkin perasaan capek sama keadaan yang bikin kita ngerasa kita gak pernah beruntung dalam hal apapun. Apalagi buat beberapa anak yang terlahir sebagai anak pertama, entah laki-laki atau perempuan, terus ngerasa dibanding-bandingkan. Sebenarnya kalau ngomong tentang anak pertama, aku gak tahu gimana rasanya karena aku sendiri bukan terlahir sebagai anak pertama. Tapi yang aku tahu, emang kebanyakan orang tua, siapapun itu, akan selalu memberikan tanggung jawab yang besar kepada anak pertama, karena secara nggak langsung, dia jadi contoh buat adik-adiknya. Tapi bukan berarti dengan kita terlahir sebagai anak pertama, kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Karena aku yakin, seperti halnya banyak jalan menuju Roma, kita juga punya banyak cara untuk bisa mendapatkan hidup yang kita mau. Dibebani oleh banyak ekspektasi, banyak tanggung jawab, banyak harapan, bukan berarti kita nggak pernah punya satu hal yang bisa membuat kita layak untuk mensyukuri kehidupan yang kita punya. Jujur aku gak setuju dengan statement atau keluhan seseorang yang bilang kalau dia gak pernah beruntung dalam hal apapun. Bukan karena aku sok tahu, bukan karena aku egois, tapi coba deh dipikir-pikir lagi. Apa yang kita punya sekarang, hari ini, saat ini, gak melulu harus tentang hal-hal yang mewah, gak selalu harus tentang materi.
tapi sesederhana pemberian Tuhan yang ada pada diri kita. Seperti kita masih bisa bernafas dengan lega, kita masih bisa melihat dengan jelas, kita masih bisa ngerasain hidup dengan aman, dengan nyaman, tanpa harus memikirkan ketakutan. Karena banyak loh di luar sana orang-orang yang nafas aja dia kesusahan. Yang pengen ngelihat dengan jelas aja dia harus ngeluarin banyak uang. Dan apakah kesempatan untuk punya organ-organ yang normal di tubuh kita sekarang itu bukan suatu hal yang pantas untuk kita syukuri? Apakah keadaan hidup kita yang kita anggap paling gak beruntung ini benar-benar gak ada satupun yang pantas untuk kita syukuri? Enggak kan? Ada, selalu ada hal itu. Jadi jangan pernah ngira kalau misalnya kamu gak beruntung dalam hal apapun. Misal kamu gak beruntung dalam hal keluarga. Sampai sekarang kamu masih bisa ngelihat mama kamu ada di depan mata kamu. Itu gak dimiliki semua orang. Banyak anak yang terlahir ke dunia ini dengan mengorbankan nyawa ibunya sendiri. Banyak anak yang terlahir ke dunia ini ketika dia udah bisa ngelihat dunia dengan jelas, dia nggak bisa ngelihat ibunya sendiri karena ibunya udah nggak ada. Masih bisa ngerasain kasih sayang orang tua sampai kita sebesar ini, itu juga satu hal yang pantas untuk kita syukuri. Walaupun emang yang namanya orang tua, banyak banget hal ketika kita udah mulai dewasa, ketika pemikiran kita udah mulai bertumbuh, banyak hal yang gak cocok, dan itu wajar banget. Karena jangankan sama orang lain, orang-orang di luar diri kita, sama diri kita sendiri aja, kita sering ngerasa gak cocok kan? Barangkali juga kamu ngerasa suka marah-marah gak jelas tanpa tahu sebabnya apa, itu karena kamu gak bisa nerima diri kamu sendiri. Kamu sadar gak? Kalau satu-satunya orang yang kita punya, itu diri kita sendiri. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini, itu adalah diri kita sendiri. Seringkali hal-hal yang bikin kita ngerasa stres, ngerasa depresi, ngerasa sedih, itu berawal dari mana sih? Pasti dari pemikiran kita kan? Ada banyak hal di dunia ini yang gak bisa kita kendalikan. Dan untuk menghadapi itu, kita masih bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, diri kita sendiri. Barangkali kita ngerasa suka marah-marah gak jelas, emosi gak stabil, ya karena kita masih belum bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita masih belum bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Gak semua hal yang kita anggap baik harus kejadian kayak gitu. Gak semua hal yang kita anggap harus, itu emang harus. Coba sekarang pelan-pelan untuk belajar. Belajar mengendalikan diri kita sendiri. Belajar mengendalikan cara berpikir kita. Belajar mengendalikan emosi kita. Karena itu salah satu jalan untuk menuju kehidupan yang tenang. Kalau kita terus ngerasa gak cukup dengan apa yang kita punya, ya kita gak akan pernah bisa tenang. Kalau kita selalu ngerasa kurang, kalau kita selalu ngerasa gak puas dengan apa yang ada, kita gak akan pernah punya emosi yang stabil. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita ngerasa semuanya kayak gak ada di tempatnya, semuanya berantakan, semuanya bikin kita stres, adalah menenangkan diri kita. Aku paham banget ada di posisi kamu yang jadi anak pertama, perempuan,
Itu emang gak mudah. Tapi bukan kamu aja yang punya hidup gak enak di dunia ini. Bahkan mungkin hidup yang kamu punya sekarang adalah hidup yang diinginkan banyak orang di luar sana. Kamu gak apa-apa ngeluh. Kamu gak apa-apa ngerasa capek. Kamu gak apa-apa ngerasa pengen udah aja dari dunia ini. Tapi ingat, kita gak akan pernah bisa pulang kalau yang punya rumah gak memperkenankan kita pulang. Satu-satunya hal, tugas terbesar manusia adalah bertahan. Bertahan sampai akhir. Jadi aku harap kamu juga bisa bertahan sampai akhir. Kalau capek, istirahat. Kalau kamu masih ngerasa gak beruntung, coba diem dulu. Tenangin diri, tenangin hati, tenangin pikiran. Cari alasan lagi kenapa kamu harus tetap bertahan. Cari hal-hal yang itu adalah sebuah hal yang pantas untuk kamu syukuri. Gak harus selalu yang mewah, gak harus selalu yang megah. Kita semua diberkati keberuntungan saat kita lahir. Cuma seringnya ya kita aja yang egois gak mau ngeliat itu. Jadi, sembuhkan diri kamu pelan-pelan. Belajar menghargai diri kamu dengan apapun yang kamu punya. Belajar menghargai emosi kamu dengan seluruh hal yang kamu rasakan. Bilang ke diri sendiri kalau semua itu gak apa-apa. Bilang ke diri sendiri kalau semua itu wajar aja terjadi. Dan kamu akan tetap baik-baik saja. Dan terima kasih sudah berkenan mendengarkan episode ini. Terima kasih juga sudah berkenan berbagi cerita kamu di sini. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.